Kita banyak dengar istilah manifesting. Katanya metode manifesting bisa bikin kita dapetin semua yang kita inginkan. Tapi emang benar kayak gitu? Manifesting ini sebenarnya halu atau bisa dibuktikan secara sains sih? Hari ini kita akan bahas manifesting dari sudut pandang buku Mind to Matters karya Dawson's Church. Hai, nama aku Muti, aku senior manager di multinational company dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang marketing and communication. Aku juga penulis novel yang hobi baca dan bercerita. Episode kali ini kita ambil dari Lake Garden Resort di Kintamani, Bali. Menurut Dawson Church di buku Mind to Matters ini, cara kita menggerakkan kesadaran kita, cara kita mengarahkan perhatian kita bisa langsung mempengaruhi susunan atom dan molekul di tubuh kita. Sains juga membuktikan bahwa kesadaran kita mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kenyataan di sekitar kita. Seiring kesadaran kita berubah, dunia di sekitar kita juga berubah. Menarik banget ya? Terus gimana dong caranya supaya kita bisa manifesting dengan cara yang sadar dan efektif? Menurut Dawson Church di buku Mind to Matters ini, yang paling penting adalah mempersiapkan otak kita supaya kita bisa manifesting dengan fokus dan jernih. Gimana tuh caranya? Otak manusia, tidak peduli berapapun usia kita, punya yang namanya neuroplasticity. Neuroplasticity ini artinya kita selalu punya kekuatan untuk mengubah struktur otak kita. Artinya apa? Kita selalu bisa belajar hal baru kapanpun dan berapapun usia kita. Tapi kadang-kadang kan kita kepikiran ya, aduh saya tuh udah terlalu tua deh kayaknya buat belajar itu. Aduh saya kayaknya udah terlalu tua deh untuk punya skill baru ini. Tapi banyak ahli yang percaya bahwa neuroplasticity itu bisa banget dilatih, salah satunya dengan meditasi. Pada tahun 2016 itu ada seorang astrofisikis sekaligus TV jurnalis namanya Graham Phillips. Dia orang Australia. Yang dia tuh jadi objek percobaan tentang efektivitas meditasi untuk mengubah struktur otak. Dia dievaluasi oleh para ahli dari Monash University. Mereka pengen mengukur kemampuan si Graham Phillips ini dalam hal memori, terus kemampuan untuk merespon sebuah situasi, juga emotional regulasi dia sebelum dan sesudah dia menjalani proses meditasi. Jadi mereka tuh pakai alat MRI untuk mengukur volume otak di bagian-bagian yang mengatur tentang memori, proses belajar, kontrol motorik, dan regulasi emosi tadi. Setelah 8 minggu menjalani proses meditasi ini, Graham Phillips yang asalnya skeptis banget dengan konsep ini, dia balik nih ke para peneliti di Monash University untuk diukur lagi. Ternyata otak dia menunjukkan performa yang lebih baik di semua KPI pengukuran. Pertama, dia lebih baik dalam behavioral task. Terus bagian otak dia yang mengatur tentang regulasi emosi itu tumbuh sebesar 22,8%. Kecepatan merespon dia lebih baik 2 kali lipat. Dia juga merasa lebih rileks dan fokus. Secara umum otaknya terlihat lebih rileks dan energi efisien. Kenapa menurut buku ini otak yang rileks dan fokus ini penting dalam hal manifesting? Terbukti otak yang lebih rileks dan fokus ini nggak gampang ke-trigger dan terdistraksi oleh hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian dan energi kita dari upaya untuk mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Salah satu tips untuk memperkuat neuroplasticity di buku ini adalah dengan mengkonsumsi informasi secara mindful. Jadi, kalau kita bisa mengontrol kualitas informasi yang kita konsumsi, contoh berita, artikel, posting di social media, itu kita bisa secara aktif mempengaruhi struktur otak kita untuk bisa lebih kreatif dan produktif. Sebaliknya, kalau kita mengkonsumsi informasi secara tidak mindful, jadi kita doom scrolling dan kita terus terekspos dengan kayak berita-berita yang negatif atau informasi-informasi yang hoax, yang
overly destruktif untuk kesehatan mental kita. Cara mengkonsumsi informasi yang nggak mindful kayak gini itu mengacaukan medan energi kita dan bikin kita terdistraksi dari proses manifestasi kita. Pernah dengar nggak sih cerita tentang kalau misalnya nih kita sedang manifesting mendapatkan pekerjaan gitu ya. Terus otak kita secara otomatis itu kemudian memberikan exposure yang lebih banyak kalau misalnya ada lowongan pekerjaan di perusahaan ini gitu. Terus kita kemudian secara natural lebih tergerak untuk lebih sering buka LinkedIn. Ketika kita ketemu teman kita, kita otomatis nanya, di tempat lo ada locker atau enggak? Bisa rekomendasiin gue atau enggak gitu kan. Jadi sama halnya kalau kamu kebanyakan doom scrolling dan mengekspos diri kamu pada segala macam berita dan informasi yang negatif. Pada akhirnya kamu tidak akan dapat apa-apa yang positif dan mendukung untuk proses manifestasi kamu. Di buku ini juga menyebutkan sebuah riset yang dilakukan oleh Her and Mauro di tahun 1973 tentang energi dan material. Menurut riset ini, energy is not an epiphenomenon of matter. Energy is organizing matter. Artinya, energi ini dianggap membentuk template untuk sesuatu termaterialisasi ke alam nyata. Contoh, ketika kamu pengen manifesting, gue pengen punya tubuh yang lebih sehat. Untuk itu gue akan lebih sering nge-gym atau yoga atau olahraga apalah yang kamu suka. Ternyata sel-sel di tubuh kita ketika kita sudah punya mindset itu sebenarnya mempersiapkan supaya kita bisa dapat body goals kita. Masalahnya kita follow up atau enggak nih? Personally aku tertarik banget dengan perspektif di buku ini yang bilang untuk kita memanifestasikan sesuatu itu kita harus dalam kondisi yang benar-benar jernih dan fokus. Nah, aku sendiri mengartikan bahwa kondisi jernih dan fokus ini artinya kita bisa menilai mana sih yang sebenarnya realistis dalam arti hal itu bisa tercapai dalam medan energi kita saat ini atau beberapa tahun di masa depan atau yang enggak sama sekali. Jadi akan ada bedanya ketika kita manifesting ingin dapat kerjaan di Indonesia atau di negara sekitar sama tiba-tiba gue pengen jadi idol K-pop di 2 tahun ke depan gitu. Menurutku untuk kita manifesting yang pertama, medan energi yang harus kita pengaruhi untuk mewujudkannya itu lebih kecil. Contoh, kita pasti punya akses ke LinkedIn dong. Kita bisa mengupdate CV kita. Kita bisa mengupgrade kemampuan kita yang sesuai dengan industri kita saat ini sehingga lebih besar kemungkinan untuk kita mewujudkan yang pertama. Tapi untuk yang kedua, misalnya nih, kita tahu bahwa idol K-pop itu udah latihan dari umur belasan gitu. Dan mereka harus melewati serangkaian seleksi fisik dan bakat yang sangat ketat. Sedangkan kita di usia 30 nih, baru mulai gitu. Ya menurut Ngana aja nih. Sampai sini, menurutku cukup jelas bahwa yang disebut manifestasi itu nggak cukup dengan make a wish di tahun baru. Manifestasi itu berawal dari ide yang dipikirkan secara jernih sehingga dia bisa mencetuskan aksi dan aksi itu bisa di follow up sampai benar-benar kejadian. Makanya menurut Dawson Church di buku Mind to Matters, regulasi emosi ini jadi sangat penting dalam proses manifestasi. Kenapa? Karena regulasi emosi membuat kita lebih resilient, lebih sabar, lebih tidak mudah ke-trigger ketika kita menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan hal yang kita inginkan ini. Di buku ini juga dibahas tentang synchronicity atau sinkronisitas. Menurut Carl Jung di tahun 1952, synchronicity is a meaningful coincidence of two or more events where something other than the probability of a course is involved. Pada kenyataannya, kita tuh nggak bisa mengontrol semua hal yang terjadi di hidup kita. Kalau kamu yang punya bisnis atau terlibat dalam sebuah bisnis, kamu pasti paham ada yang namanya momentum dan penting banget untuk memanfaatkan momentum ini. Misalnya, tren market. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, hanya bisa kita manfaatkan setiap kita membuat keputusan, ya kan?
Jadi menurutku ketika kita berusaha untuk manifesting sesuatu itu bukannya kita kayak saya pengen A lalu simsalabim dan dia kejadian. Manifestasi adalah gabungan antara satu, punya ide yang tepat, dua, punya rencana yang tepat bagaimana untuk mewujudkan ide tersebut, tiga, punya disiplin untuk actually follow through supaya kita bisa mendapatkan hal yang kita rencanakan ini. 4. Harus punya regulasi emosi yang baik supaya kita nggak ke sidetrack dari rencana dan ide yang sudah kita tentukan. Yang kelima adalah untuk bisa memanfaatkan momen atau synchronicity yang diberikan semesta buat kita. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like and subscribe ya. Kalau kamu punya buku yang pengen aku bahas, kamu juga bisa komen di video aku yang mana aja. Thank you for watching, semoga manifestasinya sukses. Bye-bye!